Kalimantan memiliki 3 sesar aktif. 20 Juni lalu, gempa berkekuatan 4,6 magnitudo mengguncang Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur. Daerah itu berjarak 320 km dari IKN. Kita dalam sebulan kemarin itu hampir sekitar 30 terjadi gempa bumi di seluruh wilayah Kalimantan. Hanya pada beberapa wilayah di Kalimantan yang telah teridentifikasi sumber gempa agak baik itu di daerah Pulau Tarakan, Mas. Ya. Itu kalau kita ingat pernah kejadian gempa bumi tahun 2015 ya, kekuatannya itu 6,2 dan ini berasosiasi dengan sesar Tarakan. Pulau Kalimantan menjadi pulau terluas kedua di Indonesia dan terbesar ketiga di dunia. Pulau seluas 740 ribuan kilometer persegi ini dimiliki 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dengan pembagian wilayah Indonesia 73%, Malaysia 26%, dan Brunei 1%. Secara geologis, Pulau Kalimantan tidak dilalui Ring of Fire atau jalur pegunungan berapi dan terletak jauh dari zona megatrust, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kedua lempeng itu merupakan penyebab gempa yang secara umum terjadi di Indonesia. Meski begitu, bukan berarti pulau ini bebas risiko gempa. Mayoritas gempa dipicu oleh endapan lunak di morfologi dataran Pulau Kalimantan dan struktur geologi yang didominasi oleh sesar dan lipatan. Kalimantan bagian timur dinilai memiliki potensi lebih besar mengalami gempa bumi dibanding wilayah Kalimantan yang lain karena di sana ada sesar besar seperti sesar Mangkalihat. Berdasarkan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, Pulau Kalimantan nyatanya tidak bebas dari aktivitas gempa karena dikepung oleh 3 sesar aktif. Dengan rata-rata 12 guncangan gempa per tahun, berkekuatan kecil dan menengah, bahkan berpotensi menimbulkan gempa dengan magnitudo 7. Berikut 3 sesar aktif di Kalimantan. Pertama, Sesar Tarakan. Sesar patahan Tarakan memanjang dari barat Pulau Tarakan ke timur Tarakan. Kedua, Sesar Meratus. Sesar Meratus berada di wilayah Kalimantan Selatan. Ketiga, Sesar Mangkalihat. Sesar Mangkalihat memanjang dari Maratua melewati Tarakan ke Malaysia. Jadi kalau kita Badan Geologi itu ada, ini peta kawasan rawan gempa bumi ya. Jadi untuk wilayah sekitar IKN itu tergolong kawasan rawan gempa bumi rendah. Artinya kawasan ini berpotensi terlanda guncangan gempa bumi itu ya sekitar 4-5 mmi. Dalam artian kalau di kawasan rawan bencana gempa bumi rendah itu bangunan mengikuti kode-kode bangunan ya, memperhitungkan faktor kegempaan, insya Allah aman. Kita bicara tentang gempa bumi, itu kan ada 3 jenis bahaya gempa bumi lah, meskipun ada yang mengeluhkan 2. Pertama mungkin bahaya guncangannya, bahaya guncangan gempa bumi. Kemudian bahaya ini, fault surface rupture. Jadi maksud saya bahaya di mana sesar yang ada di bawah permukaan bumi ini robekannya itu mencapai permukaan. Seperti kasus gempa bumi di Pasigala, Palu Sigi Donggala tahun 2018. Lalu yang ketiga itu bahaya ikutan, seperti misalnya penurunan tanah, kemudian likuifaksi, longsor yang dipicu guncangan gempa bumi. Dari ketiga jenis dampak gempa bumi itu, khusus untuk wilayah yang berpotensi mengalami fault surface rupture, perlu dihindari karena tidak bisa diminimalisir. Sementara di Kalimantan belum ditemukan kasus fault surface rupture dan dapat diantisipasi dengan bangunan tahan gempa bumi. Kabid Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono memaparkan beberapa kejadian gempa dengan kekuatan signifikan dan merusak di Pulau Kalimantan berdasarkan data katalog gempa BMKG.
dari tahun 2022 sampai sekarang itu tren intensitas kegempaannya di Kalimantan itu emang menaik lumayan signifikan, Mbak. Kita dalam sebulan kemarin itu hampir sekitar 30 terjadi gempa bumi di seluruh wilayah Kalimantan. Nah, kenaikan gempa di wilayah Kalimantan, mungkin kan gempa itu berulang, Mbak ya. Jadi ada periode ulangnya. Kebetulan mungkin saat ini udah periode ulangnya wilayah Kalimantan. Peristiwa langka baru-baru ini terjadi pada 20 Juni. Gempa berkekuatan 4,6 magnitudo mengguncang Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Hasil analisa BMKG menunjukkan gempa ini merupakan gempa bumi kerak dangkal. Epicentrum gempa bumi berlokasi 47 km tenggara dari Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, pada kedalaman 10 km. Lalu bagaimana dengan lokasi ibu kota negara yang baru? Bukankah berdasarkan buku saku pemindahan ibu kota negara, salah satu urgensi pemindahan ibu kota adalah ancaman gempa bumi? Bila diamati melalui peta seismisitas Kalimantan periode 1900 sampai 2018, lokasi IKN cukup dekat dengan titik gempa yang pernah terjadi. Dengan begitu, IKN tak sepenuhnya aman dari potensi gempa bumi. Walau begitu, frekuensi dan intensitasnya tak sebanyak dan seberbahaya di pulau-pulau lain. Sementara itu, Kepala BMKG Dwi Korita menjelaskan, BMKG akan perkuat sistem peringatan dini di Pulau Kalimantan sebagai dukungan penuh bagi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara.